Salam sejahtera buat kita, umat yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu kedua setelah Trinitatis ini terambil dari Mazmur 20 ayat 2 sampai ayat 9. Dikatakan firman Tuhan demikian. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan jadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita memegahkan dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, yang amat penting kita pahami. Yang pertama, bentuk apa firman Tuhan yang akan kita pergumulkan ini? Jawabnya adalah bentuk permohonan seorang raja. Namun demikian, bukan berarti hanya raja sendiri yang menyampaikan permohonan itu, tapi ada unsur masyarakatnya atau umatnya. Ada juga unsur dari nabi-nabi atau orang yang sedang berkuasa ketika itu. Saudaraku yang kekasih, dalam kaitan ini boleh kita katakan ada sepertinya bentuk bersahut-sahutan antara raja, demikian juga dengan jemaat biasa, dan juga demikian juga dengan nabi-nabi pada saat itu. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam ayat 2 sampai ayat yang ke-6, disitulah letaknya Mazmur ini dalam bentuk dukungan doa dari orang-orang umum, masyarakat umum kepada rajanya. Mereka mengatakan kiranya raja mendapat berkat, kiranya raja dibentengi dari persoalan-persoalan, kiranya raja memperoleh bantuan, termasuk bantuan kekuatan perang, termasuk bantuan logistik, termasuk bantuan yang datang katanya dari Sion kepada raja, agar sesungguhnya raja yang mau memulai kerja, termasuk yang mau berperang, berada di pihak yang menang atau sukses. Dalam ayat yang 7 sampai 9 jelas kita lihat, muncullah nabi-nabi atau para imam yang juga memanjatkan doa kepada raja, agar raja ini sungguh-sungguh dengan keadaan bahagia tenang pergi menggumuli tugas panggilannya. Apakah itu pelayanan, apakah itu perang, atau bentuk yang lain yang digumuli oleh sang raja.
Imam dan nabi tampil memastikan permohonan-permohonan umat itu yang mewakili permohonan sang raja meminta kepada Allah, dan sang imam atau nabi meyakinkan bahwa Allah mendengarkan dan memberkati permohonan umat mewakili permohonan raja itu, permohonan raja di dalam mau memulai segala sesuatu pekerjaannya itu. Karena ini terkait dengan perang, dimohonkan dan diyakinkan oleh imam dan nabi itu ada kemenangan yang harus mereka terima. Mereka semua para hadirin berdoa untuk raja agar sesungguhnya raja memperoleh kemenangan dan pulang membawa tanda-tanda kemenangan ke Yerusalem, ke tengah-tengah kehidupan mereka ketika itu. Saudaraku yang kekasih, hidup kita ini hidup yang berperang. Hidup kita ini hidup yang terus menghadapi tantangan-tantangan. Kalau tantangan itu bagaikan musuh yang menyerang kita, kita diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang mesti kita menangkan. Dan untuk menghadapi tantangan itu supaya menang, kita membutuhkan sorak-sorai bernyanyi, mengangkat lagu pujian kepada Allah Bapa di sorga. Dan orang juga perlu mendoakan kita, sanak saudara juga perlu mendoakan kita, dan imam juga atau nabi atau pelayan, penatua, para pendeta yang punya pengurapan tahbisan perlu mendoakan, mengukuhkan pengharapan kita sebagai raja-raja kecil yang sedang berjuang memperjuangkan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan untuk minggu ini bermegah dalam Tuhan. Apa yang dimaksud dengan bermegah? Hati yang gembira, hati yang bersorak-sorai, hati yang bernyanyi, mengumandangkan lagu pujian dengan pengharapan kiranya Allah memberkati, kiranya Allah menyertai, kiranya Allah mengirim bantuan, dukungan dari Sion, pertanda bahwa Allah hidup dan kekal dan ada memperhatikan kita dalam nama Yesus sebagai Raja itu, memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita agar kita sukses dan menang di dalam menapaki pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang bermegah dalam Tuhan. Segala sesuatu pergumulan hidup perlu kita libatkan Tuhan di dalamnya agar sungguh-sungguh Tuhan terlibat membawa kita menang, dan itulah kemegahan kita secara iman. Firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan yang membuka pintu iman percaya kami, mata rohani kami, agar setiap saat Allah Bapa di sorga menyertai dan memberkati kami, agar setiap saat Allah Bapa di sorga senantiasa membimbing hidup kami lewat kuasa Roh Kudus-Nya menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini, hingga kami berkemenangan bersama Allah, sehingga kami bermegah bersama Tuhan kemanapun kami melangkah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa.